Islam melihat demokrasi. Karena Nana ingat Abi pernah bilang, atau Nana pernah baca, Abi tulis, Islam bukan hanya mendukung tapi mensyaratkan demokrasi. Betul. Betul. Karena kan ada pandangan seolah-olah yang melihat justru Islam nggak mendukung demokrasi. Jadi yang betul gimana, Bi? Meluruskan. Jadi sekarang begini, mungkin kesalahpahaman itu lahir dari penamaan. Demokrasi itu kan secara umum dikatakan yang menentukan putusan dalam mengatur negara adalah rakyat. Ya. Nah, ada orang-orang yang mempelajari Islam berkata yang menentukan itu Tuhan. Nah, sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Memang ada hal-hal yang kita tidak perlu, tidak boleh, bukan hanya tidak perlu membahasnya untuk diiyakan atau tidak, yaitu ibadah murni. Kita tidak bisa berkata salat Zuhur 4 rakaat, bagaimana kalau kita jadikan 5 aja? Itu tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh dipertentangkan. Terima saja sudah seperti itu. Yang dibahas itu adalah urusan masyarakat. Termasuk diantaranya bagaimana cara memerintah. Termasuk bagaimana cara memerintah, bagaimana memilih pimpinan dan sebagainya. Ini dia namai musyawarah. Jadi proses untuk mencapai putusan itu dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah itu akar bahasanya Arab ya, Bi? Musyawarah Akar itu bahasa Arab, masuk dalam bahasa Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa? Karena anggota dewan itu mewakili rakyat. Oke. Nah, dalam konteks menetapkan putusan diperlukan musyawarah. Nah, musyawarah itu apa? Musyawarah itu kalau dari segi bahasa pada mulanya berarti mengambil madu dari sarang lebah. Sehingga pertukaran pikiran, kalau itu bertujuan untuk kemaslahatan dinamai musyawarah, kalau itu untuk tujuan yang buruk dinamai muamarah. Muamarah itu apa ya? Pertengkaran. Nah, muamarah, ada persekongkolan untuk melakukan sesuatu. Musyawarah ini Al-Quran memberi isyarat bahwa anggota yang melakukan musyawarah itu karena dia ingin mengambil madu dari lebah, sarang lebah, maka dia mestinya seperti lebah. Lebah itu kata Nabi tidak makan kecuali yang bagus dari nektar tumbuhan. Ya. Kalau hinggap tidak merusak. Kalau menghasilkan obat dan manis. Ya. Kalau menyengat tidak menyengat kecuali diganggu. Kalau menyengat sengatannya obat. Hidup dalam suatu lingkungan yang bersih. Dan bekerja sama lagi. Dan bekerja sama tidak menunjukkan keakuan, sehingga kalau mereka menemukan nektar itu dia ajak teman-temannya, ayo bersama-sama. Nah, begitulah mestinya anggota DPR. Garis bawahi mestinya. Ya itu yang kita harapkan ya. Itu yang kita harapkan. Tidak menghasilkan kecuali yang baik. Kemudian bekerja sama, lingkungannya baik begitu ya. Iya, kalau menurut Abi sekarang anggota dewan kita kayak lebah. Kayak lebay. Bukan lebah diganti lebay. Ada sebagian. Ada yang banyak. Ada yang banyak yang bagus. Masih banyak yang bagus. Amin, amin. Mudah-mudahan. Itu sekaligus doa. Masih banyak yang bagus. Selebihnya lebay. Ada yang lebah, ada yang lebay. Oke, Bi. Oh, jadi seharusnya seperti itu. Nah, seharusnya seperti itu. Dalam bermusyawarah ini diupayakan mencari yang terbaik. Jadi musyawarah untuk mencapai yang baik. Kita di Indonesia tidak salah. Kita katakan musyawarah untuk mufakat. Ya. Musyawarah untuk mufakat itu baik kalau kita tidak sepakat yang baik. Karena boleh jadi menurut
Nana ini baik, itu baik, ini baik. Mari kita cari titik temu. Karena yang dimufakati itulah yang diharapkan baik walaupun tidak terbaik menurut kelompok. Nah, di sini bisa jadi terjadi perbedaan. Maka berlakulah apa yang berlaku dalam demokrasi juga suara terbanyak. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Sewaktu perang Uhud, musuh didengar mau datang menyerang. Nabi kumpul, bagaimana nih musuh mau datang? Kita keluar menghadapinya atau kita kita di kota bertahan? Anak-anak muda banyak, kita keluar, kita ini. Berangkatlah keluar. Nabi tidak setuju. Nabi akhirnya masuk ke kamar, pakai pakaian perang, terus ini yang tadi usul begitu menggebu-gebu, udahlah Nabi, tidak jadilah, kita tunggu aja di sini. Kata Nabi, tidaklah wajar seorang Nabi apabila telah memakai pakaian perang, dia buka pakaiannya. Jadi walaupun Nabi tidak setuju, tapi karena keputusan terbanyak waktu itu, suara terbanyak berangkat, Nabi berangkat, mengikuti keputusan musyawarah. Ternyata gagal, kalah. 70 orang sahabat Nabi syuhada. Turun ayat katakan bahwa karena rahmat Tuhanmu maka kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Rahmat Tuhan itu, seandainya kamu berucap kasar, berhati keras, mereka akan walk out, istilahnya sekarang. Dia akan tinggalkan kamu. Maka maafkan mereka. Mohonkan ampun kepada mereka dan tetaplah bermusyawarah kepada mereka. Walaupun mereka tadi ini tetaplah bermusyawarah kepada mereka. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah azam, sudah bulat keinginanmu, keputusanmu, berangkat sambil berserah diri pada Allah. Nah, jadi musyawarah itu mutlak, bukan hanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks keluarga pun begitu. Ada 3 kata musyawarah dalam Al-Quran. 1 pujian, yang 1 itu berbicara tentang keharusan bermusyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Soal anak, apa disusukan atau tidak oleh ibunya. Yaitu, jadi musyawarah mutlak. 3 orang yang dalam perjalanan hendaklah menunjuk 1 pimpinan. Mereka bermusyawarah, 3 orang pimpinan yang menentukan. Itu Islam ya. Ada peringatan atau larangan kita tidak usah bermusyawarah pada orang-orang seperti apa? Oh iya, itu ada tuntunan itu. Jangan bermusyawarah pada orang yang penakut. Maksudnya mereka tidak boleh dilibatkan atau jangan memilih yang penakut jadi pemimpin? Bukan, tentu. Lebih lagi. Kalau bahkan bermusyawarah pun tidak. Bermusyawarah pun tidak boleh. Karena penakut itu mempersempit jalan Anda. Jangan deh. Jangan bermusyawarah pada ambisius. Karena dia apa? Mempermudah. Udahlah. Diiming-iming. Enggak apa-apa itu. Ya toh. Jangan bermusyawarah pada penakut. Tadi udah penakut, berambisi, bermusyawarah pada 5 orang atau yang memiliki 5 sifat. Yang pertama berakal, kedua berilmu, ketiga tulus, keempat berpengalaman, kelima bertakwa pada Allah. Hebat lah. Iya. Dan itu sifat-sifat yang kita harapkan dimiliki oleh orang-orang yang bermusyawarah. Nyambung ke yang tadi memilih pemimpin, kalau kita berangkat dari sejarah bagaimana khalifah dipilih setelah Nabi wafat. Itu kan juga Nana ingat Abi pernah bilang, cara-cara pemilihannya pun berbeda-beda. Berbeda-beda karena itu diserahkan pada perkembangan masyarakat. Sistem pemerintahan itu tidak ada yang baku. Bisa berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan kecenderungan masyarakat. Sampai sekarang Inggris masih kerajaan, tapi ya kan ada parlementer. Ada parlemen.
ada yang republik, ada yang kesultanan. Yang penting buat kita atau dalam tuntunan agama, kalau mau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin yang disukai. Metode pemilihannya itu bisa beragam. Bisa beragam. Nah, ingat, tapi kasih contoh, boleh dicontohin lagi bagaimana kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipilih, berbeda ketika Umar bin Khattab, ketika Utsman bin Affan, ketika Ali bin Abi Thalib. Ya, itu ya, jadi tergantung. Jadi kalau Khalifah Said Abu Bakar As-Siddiq dipilih, waktu itu ditunjuk ya, Bi? Tidak, dia itu dipilih oleh satu kelompok. Oke. Keluarga Nabi masih sibuk dengan mengurus jenazah Nabi. Ini kelompok khawatir bagaimana keadaan negara, tidak ada yang mengganti, maka mereka menetapkan Abu Bakar. Tapi setelah ditetapkan sebagai khalifah, itu dilakukan baiat. Semua setuju dan sebagainya. Boleh jadi ada sebagian tidak setuju, tetapi yang tidak setuju itu tidak dapat mengalahkan mayoritas. Suara terbanyak. Suara terbanyak. Prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menunjuk orang. Saya tunjuk Umar. Setelah ditunjuk, baiat orang pada Umar. Jadi sudah beda lagi tuh Sudah metode. beda lagi ya. Sayyidina Umar itu menunjuk panitia. Cari orang. Maka mereka cari, dia temukanlah dua calon. Sayyidina Umar itu berkata, pilih anak saya masuk dalam panitia tapi tidak boleh dipilih. Masuk dalam panitia tidak boleh dipilih. Sangat ketat, tidak boleh nepotisme. Iya. Kalau sekarang udah selesai penjabatan suami, lanjut istri, lanjut anak. Nah, ini kan kita sudah agak jauh dari sana. Panitia ini berbicara dengan calon-calon ini, Sayyidina Ali ini masing-masing dinilai bahwa Sayyidina Utsman yang lebih wajar. Ya, itu kalau kita mau cerita itu Sayyidina Ali ditanya, apakah kamu berjanji akan meneruskan kebijakan Abu Bakar dan Umar? Beliau jawab, saya meneruskan selama itu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sayyidina Utsman ditanya, apakah kamu bersedia itu? Saya bersedia. Sayyidina Ali ini orangnya sangat cerdas, melihat bahwa politik itu berkembang. Kita tidak bisa kaku menerima ini dari Nabi sudah persis harus seperti ini. Dia bilang, saya ikuti, tapi kalau ada perkembangan saya tidak ikuti dong. Nah, dipilihlah Utsman, diterima baik. Sayyidina Ali lain lagi, pemberontakan terjadi, beliau dipaksa harus terima. Akhirnya menerima. Jadi ada cara-cara ini, itu tergantung pada keadaan masyarakat, perkembangan masyarakat dan sebagainya. Tetapi intinya putusan hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah oleh orang-orang yang wajar untuk menjadi orang-orang yang mewakili masyarakatnya. Itu. Jadi metodenya berbeda-beda. Ya. Al-Quran, Islam memberikan tuntunan dan panduan, dan itulah demokrasi. Ya, tuntunan dan panduannya itu pun tidak terlalu rinci, tidak rinci. Tidak rinci. Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan juga mungkin perkembangan kondisi masyarakatnya. Masyarakat masing-masing, iya. Kondisi masyarakat harus itu. Karena mereka yang akan dipimpin. Ya kan? Dan itulah demokrasi. Begitu ya teman-teman. Terima kasih Abiku. Assalamualaikum.